Shalom adik-adik, kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu online. Ketemu lagi sama kakak Agnes, Abang Joseph, Abang Beger, dan Kak Desti. Wah, sekarang sebelum kita sekolah minggu, kita mau ngapain dulu Kak? Kita mau melihat adik-adik sekolah minggu yang mengerjakan PR minggu lalu. Ini dia videonya. Kerja buat Tuhan, selalu manisir, biar ikut salib, selalu manisir. Ayo kerja buat Tuhan. Halo teman-teman, nama saya Desti Astuti. Saya sudah menghafalkan hafalan yang kakak berikan. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seseorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Terima kasih. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Shalom Kak, nama saya Salam Kak, selamat hari Minggu. Nama saya Jeremy Joseph Noah. Saya akan membacakan ayat hafalan dari 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Terima kasih. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah laku dan kesucianmu. Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Terima kasih. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Terima kasih. Shalom, kali ini saya akan menghafalkan ayat hafalan saya yang tertulis dari Timotius 1 pasal 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu,
dalam kasih-Mu, dalam kesetiaan-Mu, dan dalam kesucian-Mu. Terima kasih. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah seseorang pun menganggap engkau rendah hati karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Terima kasih. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Terima kasih. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Terima kasih. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percayalah dengan perkataanmu dalam kesetiaan dan dalam kesucian. 1 Matius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Terima kasih. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dan perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, adik-adik, tadi kita sudah melihat video adik-adik yang mengerjakan PR minggu lalu. Nah, sekarang kita mau mulai kebaktian kita. Kita mau angkat satu pujian, judulnya Senang, Senang Jadi Anak-anak Tuhan. Ayo, Bang.
tangannya, tutup matanya. Kita mau menyanyikan satu lagu, mari masuk. Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Sampai
Halo adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kita mau membaca firman Tuhan. Nah, itu adik-adik silahkan untuk mempersiapkan Alkitabnya terlebih dahulu ya adik-adik. Nah, kalau sudah mempersiapkan Alkitabnya, sekarang kita doa dulu ya adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa, pada hari ini Bapa kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati firman-Mu, semoga firman-Mu dapat menjadi berita dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, sekarang adik-adik boleh buka di Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37 adik-adik. Nah, Kakak baca dulu ya adik-adik. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Dan jawab Yesus, adalah seorang yang turun ke dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu, ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian, ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, adik-adik, sebelum masuk ke pembacaan ini, kakak mau bertanya terlebih dahulu. Nah, adik-adik pernah nggak sih menolong orang lain? Ayo, pernah nggak adik-adik? Nah, kakak yakin nih, pasti adik-adik semuanya pernah banget menolong orang lain kan? Dari menolong teman, menolong kakak atau adik, menolong orang tua, ataupun menolong sanak saudara. Adik-adik sendiri pasti adik-adik pernah dong menolongnya, ya kan? Kakak tahu. Nah, di sini sama juga, di sini itu tentang menolong orang lain adik-adik. Tapi kakak mau menjelaskan adik-adik tentang orang Samaria. Udah pasti adik-adik udah sering dengar lah ya tentang firman Tuhan mengenai seseorang Samaria. Nah, tapi biar lebih detailnya, kakak akan ceritain lagi adik-adik dari Lukas yang tadi kita baca ya adik-adik. Nah, di sini itu adik-adik ada seseorang, dia itu dari ayat yang ke-30 ini, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko nih adik-adik. Nah, di perjalanannya itu tiba-tiba dia dirampok adik-adik. Dia dirampok sama seseorang yang gak dikenal. Dia ambil barang-barangnya, terus dia dipukulin adik-adik. Dia dipukul, dan akhirnya seseorang itu yang dipukul tadi itu gak berdaya. Dia udah lemas adik-adik tentunya kan. Kalau misalnya adik-adik dipukul pasti adik-adik udah nggak ada lah tenaganya kan, udah habis lah, udah sakit badan, terus udah capek kan adik-adik tentunya. Nah,
si seseorang ini tuh udah gak ada tenaganya lagi adik-adik, tiba-tiba datanglah, dan seseorang ini kan membutuhkan bantuan kan adik-adik. Nah tiba-tiba datanglah adik-adik seseorang dari bait Allah, dia datang, dan orang itu merupakan imam adik-adik. Dia datang dari bait Allah dan dia melewati tempat yang tadi seseorang tadi dirampok adik-adik. Nah dia melihat itu, tapi dia nggak ngebantu adik-adik, dia malah membiarkan orang itu tergeletak saja. Dia tidak peduli tentunya. Nah selanjutnya itu adik-adik, ada lagi di ayat yang ke-32, ada seorang Lewi, dia dia lewat juga nih adik-adik, dia lewat dan dia melihat nih, ada yang membutuhkan bantuan, tapi dia tetap aja dia nggak ngebantu adik-adik, dia malah tidak peduli dan dia malah jalan saja begitu saja melewati orang tersebut. Nah dua tadi, seorang imam dan seorang Lewi ini merupakan salah satu contoh yang tidak terpuji adik-adik. Nah selanjutnya nih adik, di ayat yang ke-33 ada seorang Samaria yang dia dalam perjalanannya dan dia melihat ada seseorang yang membutuhkan bantuan tentunya. Nah akhirnya dia turun dan dia melihat orang tersebut, dan dia melihat kan orang tadi kan habis dipukul ini adik-adik, jadi ada luka, dan dia mengobati luka orang yang dirampok tadi, dan dia mengobatinya. Lalu orang tersebut yang luka tadi dinaiki ke keledainya dan dibawa ke suatu penginapan tentunya. Nah pas dibawa ke penginapan tersebut, dia ngerawat hari itu, dan keesokan harinya si seorang Samaria ini tuh bilang kepada pemilik penginapan tersebut, dia memberikan 2 dinar dan dia berkata bahwa kalau misalkan biayanya kurang, nanti kamu bisa menghubungi saya ya. Nah itu merupakan suatu tindakan yang terpuji ya adik-adik. Nah di sini juga adik-adik, di hari firman ini kita belajar bahwa kita harus murah hati dan kita harus mau menolong orang lain adik-adik. Karena ketika kita menolong orang lain adik-adik, itu akan menjadikan sukacita dan menjadi berkat bagi kita dan bagi orang lain juga adik-adik, ya kan? Nah di sini juga adik-adik, ketika kita membantu orang lain juga, kita nggak boleh adik-adik, kita nggak boleh melihat latar belakang orang tersebut. Latar belakang misalkan dia pernah jahat ke kita atau kayak gimana, dan kita juga nggak boleh nih kayak memilih, aku lebih baik nggak mau bantu dia, aku maunya bantu si teman aku si A, aku nggak mau bantuin teman aku si B. Nah itu merupakan sesuatu tindakan juga yang tidak terpuji, dan Tuhan ingin kita membantu siapa saja yang sedang membutuhkan bantuan tentunya adik-adik. Nah maka dari itu adik-adik, kakak di sini ingin mengajak adik-adik untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar, untuk lebih membantu orang lain, kayak teman adik-adik atau siapapun yang sedang kesusahan ya adik-adik. Nah kakak akan memberikan tugas adik-adik dari kejadian kakak memberikan tugas dari Kidung Jemaat adik-adik, bukan kejadian, maaf ya. Dari Kidung Jemaat, kakak Kidung Jemaat 424 adik, yang judulnya Yesus Menginginkan Daku ayat 1 sampai dengan 2 adik-adik. Nah adik-adik silakan menyanyikan lagu tersebut. Nanti lagu tersebut adik-adik kirim ke grup orang tua adik-adik. Nah jangan lupa adik-adik, nah sebelum mengakhiri firman ini, kita bersatu dalam doa dulu ya adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami bertata di sorga, terima kasih Bapa pada hari ini Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu Bapa, ajari kami supaya kami tidak serupa dengan dunia ini, supaya kami lebih peka untuk membantu orang lain Bapa. Kau gerak hati kami, semoga hati kami menjadi lebih murah hati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, dan nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin.
Nah, adik-adik jangan lupa ya dikerjakan PR-nya. Terima kasih. Oke adik-adik, kakak mau tanya tema hari ini dulu nih. Tema hari ini apa ya? Temanya adalah orang Samaria yang baik hati. Iya, temanya adalah orang Samaria yang baik hati. Nah, dari yang tadi kita sudah dapat dari firman Tuhan, kita dapat menyimpulkan bahwa dari manapun kita berasal, entah itu dari HKBP, dari GKI, dari gereja lain pokoknya, atau dari agama lain, ataupun bahkan dari suku-suku lain yang bukan sesama dengan kita tetap harus menolong sesama kita yang sedang kesulitan. Nah, untuk merespon firman Tuhan, kita bernyanyi lagu Ku Tak Pandang Dari Gereja Mana. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami Tuhan, lindungi orang tua kami, kakak guru sekolah minggu, dan kami berikan orang tua dan kakak guru sekolah minggu rezeki yang banyak Tuhan. Lindungi kami semua dan jauhkan kami dari corona, berikan kesehatan kepada kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami, dan nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Oke adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik boleh menyiapkan persembahannya. Nanti persembahan adik-adik berikan kepada orang tua. Nah, persembahan boleh ditransfer ke rekening gereja atau diberikan